Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Agusta, NIM 20541037. Saya dari Tadris Bahasa Indonesia 4B. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran bahasa Indonesia mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran kali ini, yang pertama, cermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, maupun visual. Kedua, mencermati keterhubungan antara gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, maupun visual. Nah, adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini meliputi pertama, pengertian paragraf, ciri-ciri paragraf, pengertian gagasan pokok, ciri-ciri gagasan pokok, cara menentukan gagasan pokok, pengertian gagasan pendukung, ciri-ciri gagasan pendukung, dan perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kegiatan pembelajaran pada materi ini adalah mendiskusikan penyusunan kerangka penulisan berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang dibaca. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi pembelajaran berikut ini. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, perhatikan konsep berikut ini. Di sini dapat kita lihat bahwa paragraf terdapat menjadi dua bagian. Di dalam paragraf ini terdapat yang pertama gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nanti kita akan membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, dan contoh dari masing-masing gagasan pokok maupun gagasan pendukung. Sebelum pembahasan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu paragraf. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang berisi gagasan dan kesatuan pikiran yang mengungkapkan ide pokok. Nah, jadi maksudnya di sini, di dalam paragraf itu harus ada ide yang disampaikan. Dalam penulisan paragraf, yaitu sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nah, yang berikutnya yaitu mengenai ciri-ciri dari paragraf itu sendiri. Yang pertama yaitu, setiap paragraf harus mengandung makna, pesan, pikiran, atau ide pokok. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa setiap paragraf itu harus mengandung ide pokok yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu, paragraf umumnya dibangun oleh sejumlah kalimat. Nah, dalam kalimat ini terdapat kalimat utama dan kalimat pendukung. Yang ketiga yaitu, paragraf adalah satu kesatuan ekspresi pikiran. Ciri berikutnya, paragraf adalah kesatuan koheren dan padat. Kalimat-kalimat paragraf tersusun secara logis dan sistematis. Maksudnya di sini, kalimat-kalimat dalam paragraf harus tersusun secara sistematis atau berurutan. Materi berikutnya mengenai gagasan pokok. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian gagasan pokok. Gagasan pokok ini disebut juga sebagai inti atau isi dari suatu bacaan. Gagasan pokok merupakan topik yang dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Pikiran utama ini dinyatakan dalam kalimat topik. Dalam paragraf, pikiran utama berfungsi sebagai pengendali keseluruhan paragraf. Kalimat gagasan pokok adalah tidak selalu ditempatkan di awal paragraf atau deduktif, melainkan bisa di tengah, di akhir, atau induktif, dan bahkan juga bisa merangkap di awal serta di akhir paragraf atau campuran. Di sini dapat kita lihat ciri-ciri dari gagasan pokok. Yang pertama, berbentuk kalimat utuh dan dapat berdiri sendiri atau dapat menyebabkan kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua, mengandung sumber permasalahan inti. Ciri berikut dari gagasan pokok yaitu, dalam gagasan pokok terdapat kata adalah, ialah, merupakan, dengan demikian, jadi, dan kemudian. Untuk mengetahui gagasan pokok, adapun cara atau langkah untuk menemukan suatu gagasan pokok atau ide pokok dari suatu paragraf tersebut. Yang pertama yaitu dengan membaca teks dengan cermat. Setelah membaca secara keseluruhan, jawablah pertanyaan, apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Maka jawaban itu akan menjadi topik utamanya. Yang
Yang kedua, temukan kalimat utamanya. Temukan kalimat utama di setiap paragraf dalam teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat khusus yang mendukung dari kalimat utama atau gagasan pokok dari suatu paragraf. Untuk lebih jelasnya, perhatikan potongan dari paragraf berikut ini. Besok adalah hari libur. Andi dan kawan-kawannya berencana mencari ikan di sungai. Sungai itu adalah tempat biasa Andi dan kawan-kawannya bermain sepulang sekolah. Tetapi karena besok adalah hari libur, Andi dan kawan-kawannya bisa bermain ke sungai sejak pagi hari. Nah, dari teks di atas dapat kita ketahui bahwa gagasan pokok yang terdapat dalam paragraf tersebut adalah hari libur. Adapun kalimat pokoknya, besok adalah hari libur. Nah, setelah memahami gagasan pokok, berikutnya kita akan masuk pada materi gagasan pendukung. Yang pertama mengenai pengertian dari gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian beberapa tambahan informasi untuk memberikan penjelasan mengenai gagasan pokok. Maksudnya di sini, gagasan pendukung merupakan argumen yang lebih terfokus yang mendukung gagasan utama. Secara umum, gagasan pendukung merupakan gagasan utama yang sama dikelompokkan menjadi satu paragraf. Gagasan pendukung biasanya berisi alasan, contoh, fakta, langkah, atau bukti lain yang menjelaskan gagasan utama. Adapun ciri dari gagasan pendukung meliputi: yang pertama merupakan penjelasan dari topik atau inti paragraf. Yang kedua, gagasan pendukung jumlahnya lebih dari satu dalam sebuah paragraf. Ciri yang ketiga, gagasan pendukung tidak bisa berdiri sendiri atau saling berhubungan dengan kalimat utama dan kalimat penjelas lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita ketahui mengenai perbedaan antara gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Gagasan pokok berisi ide utama yang akan dibahas, sedangkan gagasan pendukung berisi uraian atau tambahan informasi yang menjelaskan suatu gagasan utama atau ide pokok dari suatu paragraf tersebut. Perbedaan kedua dapat diketahui dari gagasan pokok hanya ada satu dalam setiap paragraf, sedangkan gagasan pendukung jumlahnya lebih dari satu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan potongan dari paragraf berikut ini. Seorang ayah tidak pernah lelah bekerja mencari nafkah. Setiap hari, ayah selalu pergi pagi dan pulang malam untuk bekerja dengan harapan semua kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi. Tidak peduli cuaca panas atau hujan, siang atau malam, yang ia pikirkan adalah bagaimana mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Sebab bagi sang ayah, keluarga adalah hidupnya. Dari kutipan paragraf di atas, dapat kita ketahui bahwa gagasan pokok dalam paragraf di atas adalah ayah dan keluarganya. Adapun kalimat pokok pada paragraf tersebut, sebab bagi sang ayah, keluarga adalah hidupnya. Gagasan pendukungnya adalah seorang ayah tidak pernah lelah bekerja mencari nafkah. Setiap hari, ayah selalu pergi pagi dan pulang malam untuk bekerja dengan harapan semua kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi. Tidak peduli cuaca panas atau hujan, siang atau malam, yang ia pikirkan adalah bagaimana mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Nah, berikut saya akan memberikan satu contoh lagi mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat dalam sebuah paragraf. Perhatikan paragraf berikut ini. Rujak soto merupakan kuliner unik yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Makanan ini memadukan rujak dengan bumbunya yang khas dan soto yang disajikan bersama kuahnya. Rujak soto terbuat dari bahan-bahan rujak seperti biasanya, yaitu sayuran, lontong, tahu, dan tempe. Sedangkan soto yang digunakan biasanya hanya kuah dan daging pada soto bebek saja, bukan merupakan menu lengkap. Nah, dari kutipan paragraf tersebut dapat kita ketahui bahwa gagasan pokok adalah rujak soto adalah kuliner unik dari Banyuwangi, Jawa Timur. Adapun gagasan pendukungnya meliputi: pertama, rujak soto terbuat dari rujak dan soto. Kedua, adapun terdapat bahan-bahan dari rujak. Dan yang ketiga adalah bahan dasar dari soto. Nah, setelah memahami materi tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa gagasan pokok adalah
Gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Biasanya, gagasan pokok terletak pada kalimat utama, bisa di awal, di akhir, atau juga di awal dan di akhir dari suatu paragraf tersebut. Sedangkan gagasan pendukung merupakan uraian berupa tambahan informasi untuk memberikan penjelasan mengenai gagasan pokok. Gagasan pendukung tidak bisa berdiri sendiri, atau harus saling berhubungan dengan kalimat utama dari suatu paragraf. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.